wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang pada hari ini sudah memberikan kenikmatan dan keberkahannya kepada kita semua, hingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat pada pagi hari ini, yang insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dengan tajuk Ngopi Pagi bersama Bank Sinarmas Syariah. Insya Allah pagi hari ini kita akan ditemani oleh Ustadz Raufik Abidin, yang mungkin teman-teman sekalian belum pernah mengenal atau belum pernah tahu. Nanti akan saya bacakan kurikulum vitae-nya ya. Pada kesempatan pagi ini, teman-teman sekalian, kita akan mengangkat tema, yaitu hati yang terpanggil. Hati yang terpanggil. Nanti akan dijabarkan sama Ustadz Raufik Abidin, hati yang terpanggil itu seperti apa sih? Kemudian targetnya hati yang terpanggil itu nanti seperti apa? Baik teman-teman sekalian, kita mulai acara kita pada pagi hari. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Tarik gak kena? Mau tarik nih mandiri gak kena? Pagi hari ini, yaitu Ustadz Raufik Abidin, CTCMCMP. Ya, beliau adalah Direktur Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur, dan beliau juga saat ini sebagai anggota Ikatan Dai Indonesia, tergabung dalam Ikatan Dai Indonesia. Nah, kalau masalah dakwah ini, Ustadz Raufik ini sudah malang melintang ya, sudah keliling-keliling, dan mudah-mudahan apa yang nantinya akan disampaikan Ustadz Raufik membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik, tanpa berpanjang kalam, kepada Ustadz Raufik, waktu kami berikan dan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanjung syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita hari ini masih diberikan kekuatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan hidayah iman insyaallah, serta barokah yang melimpah untuk seluruh jamaah insyaallah. Salawat dan salam semoga insyaallah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan teladan kita dalam berkeluarga, dalam beribadah, dalam bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Jamaah-jamaah semua yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini sepertinya apa yang kenal ini Ustadz Budi ya, kelihatannya ini Semarang. Kebetulan sepertinya sambil kenalan dulu ya, kita supaya tidak terlalu tegang-tegang begitu Mas Budi ya. Monggo Ustadz. Jadi kebetulan saya ini adalah asli Malang ya. Mungkin ada yang tahu nama saya sebelumnya? Ada yang pernah tahu dari jamaah sekalian? Belum ya? Wah, ini berarti belum, Ustadz. Padahal namanya itu di pasar banyak loh, nama pasaran. Ya, perkenalkan saya Raufik Abidin ya. Kebetulan saya asli Malang, sekarang tinggal di Sidoarjo, dan hari ini sedang mengabdi di Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia. Kebetulan rekan dari Bank Sinarmas Syariah ya. Dan kemudian alhamdulillah istri saya
asli Semarang. Ini yang asli Semarang tadi kedengarannya dari awal itu ternyata. Makanya tadi agak yang connect ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang Semarang tadi Bu ya? Ya. Kebetulan saya di Lembaga Amal Zakat ini diamanahkan tentang bagaimana mengedukasi masyarakat ya tentang zakat. Nah, dalam hal ini kebetulan saya juga bergerak di dunia motivasi ya, motivasi dan motivasi yang saya geluti adalah kuantum syukur qanaah atau QSQ. Ini juga di beberapa perusahaan dan kemudian juga menekuni dunia terapi dzikir kebahagiaan. Hal ini menjadi penting kami sampaikan ternyata tentang hati yang terpanggil. Ini temanya ada yang bilang ini agak sedikit puitis gitu katanya. Hati yang terpanggil itu berarti hati yang seperti apa gitu ya. Bagaimana nanti kita 1 jam ke depan insya Allah ya kita bersama-sama membersamai dengan Ustadz Budi dan semuanya yang insya Allah juga akan membawa manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu semua yang semoga Allah rahmati, yang semoga Allah ridhoi, dan semoga Allah berkahi seluruh amal solehnya. Dalam kesempatan ini mari kita belajar bersama. Karena sebenarnya ini kalau saya bahasa Jawa itu ada yang ngeh ya. Ya, maksudnya ada yang memahami ya. Kadang-kadang saya keceplosan bahasa Jawa gitu kadang-kadang gitu. Ya, dalam hati yang terpanggil ya. Jadi saya tadi berpikir ini mudah-mudahan semua sudah dengan niat yang baik ya, yaitu akhiratun niyah, yaitu niat akhirat ya. Kalau sudah akhiratun niyah di sini duduknya, nanti Allah akan membereskan semua urusannya. Ya, tapi kalau nanti dunia niatnya, maka di situ akan dunia masalahnya akan tercerai-berai. Maka insya Allah akhiratun niyah. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, pertama kita meluruskan niat, karena ini insya Allah akan bergerak terus kegiatan ini. Maka yang pertama adalah bagaimana kita meluruskan niat. Jadi kita ta'liful qulub, menyatukan hati dulu, bahwa niat kita di sini adalah untuk yaitu thalabul ilmi, yaitu mempelajari atau mencari ilmu. Nah, itu yang pertama. Insya Allah bukan dunia yang kita kejar-kejar, tapi tidak boleh kita lupakan. Ya memang sih dunia itu adalah, kata orang ini ya, benar apa tidak ya, orang itu uang itu katanya bukan segalanya gitu ya. Tapi katanya segala-galanya butuh uang, atau benar apa tidak itu ya. Nah, ini kadang-kadang jadi pertanyaan kita. Jadi kalau apakah kita makan butuh uang? Iya, butuh uang. Tapi apakah kita naik Gojek butuh uang? Butuh uang, sebenarnya gitu. Tapi itu bukan segalanya. Nah, yang tepat adalah kata salah satu hadis, ad-dunya wasilah. Dunia itu adalah sarana. Ya, la ghayah, bukan tujuan. Memang hari ini seluruh daripada kegiatan kita ini banyak melibatkan tentang keuangan. Banyak melibatkan tentang maliyah. Ya, maka di sini justru dunia, jadi kalau itu hati. Nah, ini bicara hati, kembali lagi bicara hati. Sebenarnya adalah hati yang bersih, ya ini kita akan jadikan itu sesuatu yang boleh jadi perlu kita latih. Tapi kalau nanti kita ini kebanyakan dunia kepikirannya, saya khawatirnya adalah nanti jerumusnya nanti kepada syahwat. Nah, sekarang hati yang terpanggil ini yang seperti apa? Sebenarnya Bapak-Ibu semua yang saya hormati, bahwa sebenarnya hati itu ada 3 jenis ya. Ada namanya qalbun mayit. Nah, qalbun kok mayit ya? Hati yang mati. Ya, hati yang mati ini adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalam dirinya tentang Allah. Ini hati orang-orang yang kufur ya. Hati yang mati. Hati yang mati ini tidak ada kehidupan, gelap. Ya, gelap sekali, bahwa cahaya Allah tidak ada sama sekali. Ini sudah mati. Jadi meskipun diajarkan sesuatu ya, karena sudah mati nggak bisa. Maka muncul kalau sudah terkhotam, khotamallahu ala qulubihim. Nah, hati yang sudah tertutup.
wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Jadi kalau sudah hati yang tertutup, maka hati yang terkunci ini adalah qalbun mayit, hati yang mati. Ini banyak sekali Ibu Bapak semua. Hati yang mati itu berarti tidak respon. Ibaratnya begini Pak. Kalau kita itu menawarkan sesuatu, dia nggak connect, dia nggak mau. Gitu. Ya sudah ada namanya a'rodo. A'rodo itu adalah mengu itu bahasa Jawa ya. Jadi a'rodo itu dia nggak ngereken, tidak menghiraukan. Gitu. Yang kedua adalah yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit ini sebenarnya adalah dia itu hati yang sedang bermasalah, hati yang sedang ada rasa sakit, hati yang sedang terlalu mengutamakan yaitu syahwat, lebih kepada yang namanya adalah nafsu. Jadi sekarang kalau kita butuh nih contohnya ya, gaji 1 juta belum menikah mungkin cukup, 2 juta mungkin cukup ya. Kemudian ketika sudah menikah ya, nanti gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta cukup nggak? Punya anak nggak cukup, sampai nanti seperti itu. Itu oleh nuruti hati, nuruti kepuasan. Dia akan pernah cukup, Bu. Gini betul. Ya enggak. Jadi kalau seandainya hati yang kedua ini hati yang sakit, Bu. Jadi hati yang selalu mengajak kepada yang namanya syahwat. Makan. Ya, maaf ya, syahwat. Contoh begini, mohon izin ini ya, ini contoh saja begini. Ketika seseorang laki-laki melihat seorang perempuan di dalam dunia, pasti ada namanya syahwat. Tapi ingat, bagi yang sudah menikah, ya, ini ada kisahnya dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i itu dicurhatin. Ya Syekh, saya melihat istriku ini sudah tidak cantik, padahal dulu pertama ketemu cantik. Masya Allah, kemudian Syekh itu Imam Syafi'i memberikan satu tips. Oke, kalau gitu kamu tundukkan pandanganmu ya selama sebulan, satu balik lagi. Alhamdulillah, setelah tundukkan pandangannya sebulan lagi, dia balik lagi ke Imam Syafi'i. Ya, istri cuma 1. Ya Syekh, istriku cantik sekali sekarang. Kenapa coba? Ketika sudah nundukkan pandangan, kemudian dia istrinya yang tetap itu juga, tapi kelihatan cantik. Dulu sebulan yang lalu kok nggak cantik. Nah, di sini masalahnya, Pak. Mata yang dibuat oleh Allah dengan tujuan melihat yang baik-baik, fitrahnya akhirnya tidak digunakan itu. Maka kata di sini adalah kalau kita membiarkan yang haram, ya, artinya kita menghalalkan yang haram, melihat yang namanya syahwat, kita menurutinya, melihat dari mulai bangun pagi sampai tidur pagi ya, sampai tidur lagi, melihat yang haram, maka Allah akan haramkan yang halal di rumah. Maksudnya apa? Sudah nggak punya syahwat lagi kepada istrinya. Kenapa? Karena sudah melihat yang haram-haram. Jadi membiarkan mata ini melihat yang diharamkan Allah, sehingga Allah menutup, ya, Allah menutup yang dihalalkan Allah di rumah itu. Ketika nundukkan pandangan, Bapak Ibu semua, Masya Allah, kembali lagi dia datang ternyata sudah cantik. Nah, ini betul-betul hati tadi itu adalah hati yang sakit. Contoh seperti itu. Kembali lagi yang ketiga, ya, hati tadi ada 3, qalbun mayit, kemudian qalbun marid, dan qalbun yang ketiga adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih, yang suka selamat dan menyelamatkan. Karena ciri afdol muslim adalah orang yang muslim afdol adalah yang selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahwa orang muslim itu kalau seandainya benar-benar afdol, maka seseorang dekat dengan dia ini tidak akan takut akan dipukul, tidak akan takut akan dicelatu. Apa yang dicelatu itu? Diumpat ya. Itu orang muslim. Kalau qalbun salim, dia akan datang kepada orang ini meskipun dia kondisinya adalah apapun. Dia nggak takut. Itulah qalbun salim. Orang yang memiliki qalbun salim tidak akan khawatir dengan gangguan tangan dan lidahnya.
Mungkin jenengan pernah dengar ya, atau pernah ngalami ya. Aku lihat ketemu wong iku wis aku dilek dicelatu. Aku lihat ketemu iku dilek di hina. Aku lihat ketemu iku dilek direndahkan. Gitu. Ini adalah kolbun kolbun marid. Tapi kalau kita jadi kolbun salim, Bapak Ibu, kolbun salim itu hati yang menyelamatkan, hati yang bersih. Itu ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu tertulis sekitar 87 kali dalam Quran. Itu langsung fas'au, langsung bergerak. Makanya salah sahabat mengatakan bahwa ketika dipanggil kata ya ayyuhalladzina amanu ya, itu kemudian diminta agar segera pasang telingamu katanya. Ya, dalam salah sahabat mengatakan, kenapa? Karena akan ada perintah Allah dan akan ada larangan Allah. Nah, contohnya nih, ya amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika bilang ya ayyuhalladzina amanu, Bapak Ibu semua yang dibayangkan jangan orang lain. Ketika jenengan baca ya ayyuhalladzina amanu, itu saya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai, maaf namanya mungkin Pak Ilham, wahai Pak Saiful, ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai Pak Andri. Jadi kita kan baca ayat ya ayyuhalladzina amanu itu langsung, ini perintahnya apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qadzamat lighad. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai, namanya Rafiq Abidin, bertakwalah kepada Allah, jangan orang lain dulu. Kalau jenengan baca Al-Quran dengan ya ayyuhalladzina amanu terpanggil, maka kita akan terpanggil. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Manusia bukan manusia, berarti harus ibadah. Nah, ini adalah ketika kita membaca ayat Quran, ketika ada kata ya ayyuhalladzina amanu, jangan orang lain dulu, kita dulu. Itulah berarti kita tergetar hati kita. Itulah berarti kita tergerak hati kita. Itulah berarti hati kita terpanggil. Gitu tuh. Nanti di surat yang lain disampaikan ya alladzina amanu. Ya, iza zukirullah wazilat qulubuhum. Orang yang beriman itu lah digandengkan, Bu, dipanggil, maka engkau orang beriman. Iza zukiru ya wazilat qulubuhum. Ketika diingatkan Allah, iza zikirullah, maka kemudian dia yaitu wazilat qulubuhum, bergetar hatinya. Coba sekarang kita ngetes diri kita. Ketika Allahu Akbar, bergetar nggak? Wah, nggak bergetar ya. Gimana maksudnya ini, Mas Bagus? Allahu Akbar, bergerak nggak? Secara dada kita, ketika kita dekat dengan Allah, itu tergetar. Nanti saya ajari. Kemudian, wa idza tuliyat ayatum, ketika dia dibacakan ayat, zadathum imanan, maka bertambahlah imannya. Orang yang beriman itu salah satu cirinya ketika dibacakan ayat Allah, maka dia akan zadathum imanan, dia akan bertambah imannya. Nah, hati yang qalbun salim seperti inilah yang bisa dikatakan nanti senantiasa kalau bicara fasari'u ila maghfirah, ketika itu adalah bersegeralah kepada ampunan Allah, itu terpanggil. Ada lagi perintah tentang mulai dari sholat, ya kan ya, aqimis sholah gitu kan, nanti mulai zakat juga 9 atau ayat 60 gitu kan ya. Ada perintah lagi yang lainnya, termasuk juga tentang haji. Nah, maka hati yang terpanggil akan terpaut dengan Allah. Hati yang terpanggil akan connect dengan Allah. Hati yang terpanggil akan senantiasa mengutamakan Allah. Hati yang terpanggil akan senantiasa mendahulukan Allah. Gitu. Itu hati yang terpanggil. Tapi ketika hati tidak bisa terpanggil, sudah sibuk dengan dunia, mohon maaf yang sekali lagi, kita ngurusin kerjaan nggak akan pernah selesai. Maka bagaimana kerjaan itu menjadi ibadah? Jangan lupa diawali dengan basmalah. Setiap jenengan mulai kerja, setiap mau sekolah, setiap mau kuliah, setiap mau apapun, jualan, bismillah. Baru semua terkait dengan Allah. Kalau sudah bismillah, kita mau curang itu rasanya gimana? Ya, tadi sudah saya
niatkan sama Allah nih, ya kan? Berarti nanti Allah bersama Allah, ya. Jadi kita itu kalau sudah connect sama Allah, maka jurusan kita, tujuan kita adalah ilallah, ya kan ya? Ilallah berarti menuju Allah. Mau kerja, mau tidak kerja, ya, kondisi mau jualan apa, kalau sudah ilallah, luar biasa. Tidak akan ada kita tergerak pengen curang. Allah berarti kita juga bersama Allah karena sudah melibatkan Allah. Kemudian dalam kerjaan kita lillah, tidak ada lagi karena seseorang, enggak, lillah, lillahi ta'ala. Padahal kita sering mengucapkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hati yang seperti ini yang selalu menuju kepada Allah, ilallah, ya, lillah, ya, karena Allah pekerjaannya Allah, kemudian dia adalah bersama Allah. Ini Bu, boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi kita itu masih belum dekat sama Allah, boleh jadi kita masih di depan, ibarat kalau rumah itu masih di depan pintunya, belum masuk gitu. Kalau masuk terpanggil, kita akan terpaut sama Allah. Sekarang yang namanya barokah, Ibu ya, barokah itu yang mendekatkan kepada Allah. Sakit itu menjadi barokah kalau dia dekat dengan Allah. Tapi sehat itu bukan barokah kalau dia jauh dari Allah. Ya kan ya? Mohon maaf, tidak punya uang menjadi dekat dengan Allah, dia berarti itu tidak punya uangnya berarti adalah barokah. Tapi banyak harta tapi nggak dekat dengan Allah berarti tidak barokah. Keharmonisan kita di keluarga kalau nggak mendekatkan dengan Allah berarti keharmonisan yang bukan barokah. Jadi memandang sesuatu itu, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Nah, maka di sini yang perlu kita pahami, hati-hati yang terpanggil kepada syariat Allah, kepada perintah Allah, itu adalah qalbun salim, hati yang selamat dan menyelamatkan. Maka ketika ayat muncul, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, maka seperti inilah. Nah, saya kasih gambaran bagaimana kita menuju kepada hati yang terpanggil itu. Yang pertama adalah seseorang itu adalah mengalami nafas amarah. Pernah dengar nggak? Nafas amarah itu adalah jiwa yang senantiasa, yaitu kalau jiwa itu berarti dia adalah senantiasa keburukan. Pernah nggak kita mengatakan bahwa kita marah, itu kan? Itu pasti buruk, itu keburukan. Ketika kita marah, maka naik level nafas lawamah, jiwanya menyesali. Ya tadi harusnya nggak perlu saya itu marah-marah ya. Perlu deh saya hari ini, saya sebenarnya bisa kok ngomong sama suami baik-baik. Saya sebenarnya bisa kok nggak pakai marah-marah sama istri. Saya sebenarnya bisa kok ngajak anak saya itu dengan cara yang baik. Kenapa harus marah? Itu namanya nafas lawamah, jiwa yang menyesali. Tapi jangan cukup di situ. Kalau cukup di situ, galau sampean. Akhirnya muncul hari ini galau. Ya, kalau galau jangan berkicau, jadinya kacau. Maksudnya adalah kalau galau jangan ngomel kemana-mana, jadinya apa? Kacau. Maka naik ke level yaitu nafsul mutmainnah. Ini yang ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika sudah mulai jiwa menyesali, maka tenang. Kalau sudah tenang, oh iya, mestinya tadi nggak perlu begini, kalau begitu begini gitu. Jadi kalau nafas lawamah itu cuma nyesali doang, Mbak, tapi nggak mau melangkah. Jadi cuma nyesel, kayaknya nggak perlu deh, tapi diem aja, nyesel sampai akhirnya muncul. Yang muncul adalah kalau terlalu lama, maka khawatirnya bunuh diri. Iya, merasa bersalah itu benar selama naik menjadi nafsul mutmainnah. Jadi jiwanya akan terus yang namanya itu terpanggil. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jiwa yang seperti ini akan dipanggil oleh Allah. Itu tuh. Jangan pernah, saya kok nggak dapat panggilan ya. Ini ada yang bilang, bener nggak sih haji itu panggilan? Gitu kan. Nah, ini konteks haji. Bener nggak sih sholat itu panggilan? Ya kan ya? Apakah sholat itu, ya kadang kita dipanggil berkali-kali nggak sholat, berarti terpanggil nggak? Enggak. Terus kenapa kita nggak terpanggil? Apakah karena
apa namanya itu bisa dikatakan tidak mampu. Apa kita tidak mampu? Kalau haji kan wahijul baiti man sata ilaihi sabila. Nah, di sini yang perlu kita pahami. Maka pada saat hati kita sedang mengalami kesusahan, hati kita sedang mengalami kesulitan, hati kita sedang dicoba oleh Allah, ingat baik-baik bahwa sesungguhnya ujian itu bukanlah penyiksaan Tuhan. Tapi ujian itu adalah cara Allah menaikkan level iman kita. Wah, itu kalau kayak gitu, mau dikasih cobaan apa dengan izin Allah, kita kuat insya Allah. Tapi dengan salah awas, kadang-kadang saya pernah dapat ini, Mas Budi, jadi dapat kayak semacam sindiran kemarin tuh. Ustaz Taufik, sama itu salah doa paling. Kenapa? Sama doanya harus sabar ya. Kok kayaknya sama tuh jadi orang yang sabar dapat cobaan begini begitu gitu kan. Saya kebetulan punya anak yatim beberapa ya. Itu anaknya nakal, terus kemudian sampai lempar-lempar batu ya, anak dari anak jalanan, anak yatim ya. Kemudian saya difitnah macam-macam gitu, sampai sama itu salah doa paling. Kenapa? Sama doanya minta sabar, akhirnya diberikan ujian yang begitu berat katanya begitu. Sampai saya apa ya, salah doa ya saya. Nah ini ternyata kadang-kadang di situ. Jadi kita harus betul-betul menganggap bahwa setiap ujian itu cara Allah menaikkan level iman kita. Jadi hati kita tidak akan stres gitu loh. Orang stres itu kan persoalannya kayak nggak punya solusi kan. Padahal orang stres itu kayak nggak punya Allah. Iya, kayak nggak punya Allah. Kamu kayak nggak punya Allah. Saya kemarin juga ada beberapa kasus, beberapa teman ya. Terus ditanya, gimana ini kemana? Kamu kayak nggak punya Allah aja. Oh gitu langsung tek, iya ya. Kadang-kadang kita tuh lupa di situ gitu. Jadi kadang-kadang ada masalah nih, terus kemudian kok susah banget ya. Kita tuh kayak nggak punya Allah gitu, susah banget ya. Kayak itu nggak ada solusi gitu kan ya. Udah mentok nih, udah biarin aja. Cuma saya bilang kayak kita nggak punya Allah saja. Dengan begitu kita melibatkan diri sama Allah, hati kita paut sama Allah. Ada satu kisah yang bisa memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seorang Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini satu ketika berjaga dengan seseorang sahabat yang lainnya, ya kalau nggak salah itu Amr bin Yasir ya, kalau nggak salah. Dia jaga di sebuah tempat di kayak semacam lembah gitu ya. Pada saat dalam peperangan kan berhenti dulu gitu ya. Dia berjaga berdua. Abbad bin Bishr ini ternyata gilirannya sipnya dia, ini dia sedang sholat. Dalam sholatnya itu dia baca Al-Quran sampai khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Masya Allah, Bu. Sampai ada musuhnya manah dia berkali-kali, nggak kerasa. Apa yang terjadi? Mana sekali kena dicabut. Wah, ini ganggu saya baca Quran aja, ditarik, Bu. Sampai kemudian berkali-kali, sampai jatuh, kemudian ada darah mengucur. Sahabat yang ketiduran tadi itu, yang jaga sipnya itu, loh ini darah kok begini? Langsung dia, setelah selesai, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu dipanah seperti ini? Dia bilang apa? Saya tidak suka ada orang mengganggu ketika saya baca Quran. Masya Allah, sahabat sebegitu kuatnya. Dia baca Quran sampai dia nggak kerasa gitu. Ada lagi yang terpanggil yang lain. Contohnya Ubay bin Ka'ab yang suka baca Quran yang luar biasa. Permintaan dia nggak aneh-aneh. Ketika Rasul bilang bahwa demam itu adalah cara Allah mengampuni hambanya. Saat itu juga dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku demam setiap sore. Masya Allah. Minta doanya demam setiap sore. Dengan apa? Supaya diampuni Allah. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi coba bayangin, kita ngerasa nggak sampai minta doa begitu tuh. Satu lagi kisah, ini yang terpaut dengan Allah, ya. Contohnya adalah siapa nih? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah sahabat Nabi yang luar biasa, yang beliau itu doanya itu begini. Kalau nggak salah, Allahumma majda, ya Allah berikanlah aku kemuliaan. La majda illa fi'al, tapi nggak akan mulia kalau saya nggak beramal. Dan saya tidak bisa beramal kalau tidak punya harta. La fi'al illa bil mal. Saya nggak bisa beramal ya, kamu nggak punya harta.
Dan saya nggak biasa, ya Allah, amal sedikit. Itu sebenarnya adalah doa untuk kaya. Ya Allah, berikanlah saya kemuliaan. Nggak bisa mulia kalau saya nggak beramal. Dan nggak bisa beramal ya kalau nggak punya harta. Dan nggak bisa biasa saya memberikan harta yang sedikit. Sa'ad bin Ubadah, Masya Allah, ini adalah pemuka kaum Ansor, setiap hari memberikan makan 80 orang setiap hari. Kalau sekarang Jumat berkah begitu sampai di-share kemana-mana ya sekian hari gitu kan, setiap Jumat gitu kan. Tapi Sa'ad bin Ubadah setiap hari memberikan makan 80. Ini jiwa yang terpaut dengan Allah, pengen kaya terpaut dengan Allah, pengen ini terpaut dengan Allah, selalu terpanggil. Nah, ketika juga melakukan kesalahan Bapak Ibu, kalau hati yang terpanggil, maka dia juga akan mohon ampun sama Allah. Ma'is bin Malik, ketika melakukan zina, dia nyampaikan, ya Rasulullah, tohirni ya Rasulullah, tohirni ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah melengos, pulang kamu, mungkin kamu lagi mabok, sampai mungkin udah kamu istighfar di rumah, tohirni ya Rasul, sampai 7 kali, baru kemudian Ma'is bin Malik dilakukan yang namanya daripada hukumannya. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Bapak Ibu semua, kalau bicara tentang idza nudiya min yaumil jum'ah bisolat ya, panggilan sholat Jumat itu adalah menggunakan kata fas'au, ada persiapan. Tapi kalau urusan dosa itu adalah wasari'u, bersegera, pakai sin ya. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Mata melihat, maaf ya, mata melihat kok kelihatannya orang itu cantik ya, ada muncul syahwat. Kadang-kadang itu kalau kita ngelihat orang cantik rawan syahwat, kalau kita ngelihat orang tidak cantik atau jelek rawan ngenyek, tahunya ya. Kita ngelihat orang ganteng banget rawan syahwat, kita ngelihat orang pendek banget kita rawan ngenyek. Kalau kita pikir-pikir itu ciptaan Allah, kita sama dengan menghina Allah dong. Kenapa sih Allah ciptakan gitu? Nah, jadi kadang-kadang kita ini dihadapkan dengan hal-hal yang di depan kita gitu tuh, yang kadang-kadang kita lupa. Maka mari melakukan sesuatu ketika naik level ke hati yang dipanggil Allah tadi adalah qalbun salim, selalu bersikap selamat menyelamatkan, selalu bersikap damai, itu salim. Selalu bersih hati, itu salim. Maka selalulah kita mencoba. Dan apakah bisa? Bisa. Kalau kita mau latihan. Mohon izin Bapak Ibu semua. Ini di sesi mungkin sudah hampir 10 menit lagi ya, kalau nggak salah. Hati yang terpanggil, mohon maaf sekali. Mendengar lafaz Allah itu betul-betul luar biasa. Mendengar Rasulullah, kalau jenengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu beda rasanya. Jadi saya kalau mendalami satu kisah Rasulullah Muhammad itu nggak pernah berpikir Rasul itu nggak pernah punya cacat kayak gitu. Seluruh sahabat Nabi itu mulia di depan dia, istimewa semua. Abu Bakar As-Siddiq ya, mendengar kata Rasul itu, ya Allah, Rasul begitu hebatnya ya, bisa. Umar Al-Faruq, semua diberikan istimewa. Semua merasa paling istimewa di hadapan Rasul. Sama istrinya juga sama. Ini manusia luar biasa. Setiap saya membaca kisah Rasul Muhammad, saya nggak bisa nggak netes kadang-kadang. Kenapa? Karena ya Allah, ini saya masih ini, ya Allah, baru ini saya baca itu. Maka kadang saya malu sama Rasulullah itu kan, kalau baca kisah Rasul itu, ya Allah, Rasul Muhammad itu bisa guyon gitu Pak, bisa juga serius gitu ya, juga bisa bisa tegas, juga seorang yang pegulat kalau kita mau tahu. Iya, lengkap Rasulullah Muhammad itu. Karena saya juga sering baca sirah ya Bapak Ibu semua. Jadi mohon izin ya, bahwa hati yang terpanggil ketika disebut lafaz Allah, iza dzukirullah wazilat qulubuh, bergetarlah hatinya. Ketika dibacakan ayat Allah, zadatum imanan. Ketika dia dibacakan apa, maka dia bertambah imannya. Panjenengan ketika melihat tabrakan gitu, apa yang terjadi melihat? Allah mungkin nggak punya maksud ketika ada orang tabrakan di situ. Kita itu di depan itu pasti ada maksud.
Kita sering berdoa diberikan taufik, ya. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, taufik dan inayahnya gitu ya. Taufik itu apa? Taufik adalah bertemunya antara kehendak Allah dengan ilmu kita, atau bertemunya antara ilmu kita dan kehendak Allah. Itu taufik. Seperti ini, ilmu kita mengatakan, oh, talabul ilmi fardhun minal muslimin wal muslimat. Talabul ilmi itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Itu ilmu kita. Allah kehendaki hadir, berarti kita mendapatkan taufik. Atau kita pengen sesuatu, saya pengen makan makan sesuatu yang enak gitu. Ya pengen aja gitu ya, tapi halal. Allah kehendaki. Oh, secara ilmunya, oh ini halal. Berarti kemudian Allah kita menghendaki ilmunya Allah pas. Jadi pertemuan antara ilmunya Allah dan kehendak kita, atau kehendak kita dan kehendak Allah dan ilmu kita, itu taufik. Nah, hari ini pun alhamdulillah kita mendapatkan taufik. Maka saya akan coba sebelum sesi terakhir ya, saya akan coba nanti bagaimana kita ini apakah terpanggil gitu. Sebenarnya ada tesnya gitu. Tadi kan saya bilang Allah terpanggil nggak gitu. Susah Ustaz kalau nggak bisa. Ya memang susah. Kalau kita berpikir sekarang gini, nanti kita bisa coba di rumah. Panjenengan coba ketika membaca zikir alhamdulillah, yang kita bayangkan adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Contoh, terima kasih ya Allah, Kau berikan hamba mata. Dari mata aja, jenengan coba sentuh ya Allah, masih sampai sekarang masih bisa melihat. Udah sekian puluh tahun saya masih bisa melihat, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita bayangkan seseorang yang tidak punya mata. Saya punya anak asuh anak yatim, dari kecil tidak bisa melihat. Ya. Jadi ketika saya melihat itu, kalau seseorang, ada orang buta kok nggak bisa mensyukuri matanya, itu Masya Allah, luar biasa itu. Jadi kalau ada orang sakit kakinya di depan dia, kok nggak bisa mensyukuri kakinya, semuanya ditampakkan oleh Allah untuk menyadarkan kita. Nah, maka coba nanti ketika baca hamdalah, nanti mungkin next kita ada namanya, saya punya namanya terapi dzikir, Pak. Baca hamdalah itu satu-satu. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah. Ucapan terima kasih dengan jujur, Pak. Itu baru connect nanti. Oh, ternyata connect ya. Saya bisa. Oh, kalau nggak bisa, ya berarti beda. Berarti kita coba perasa ke sana. Jadi hati yang terpanggil ketika disebutkan lafaz Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergegaslah dirinya. Gitu, Pak. Ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, langsung diambil air wudhu, langsung memikirkan sholat gitu. Jangan begini, Bu. Udah adzan ya, udah adzan ya. Itu kayaknya udah ngerasa, udah adzan aja ini gitu kan ya. Nah, ini kadang-kadang kita di situ. Ada ceknya tuh. Nah, itu jangan gitu. Jadi kayak kita ini, itu tuh. Ya meskipun kadang ada yang kesel ya tapi nggak boleh kesel gitu ya. Kesel sama Allah nggak boleh. Ntar kalau kesel sama kita, dibalik gimana? Tuh, ya. Jadi ketika hati kita terpanggil, maka sesungguhnya hati kita akan senantiasa connect sama Allah, yaitu hati yang ilallah, hati yang senantiasa lillah, hati yang nanti akan dibersamai Allah ma Allah. Nah, itu adalah hati yang nanti akan terpanggil. Sama dengan kita mau melaksanakan sholat, ya, sama dengan kita melaksanakan zakat. Maka saya sering katakan, harta haram bukanlah hanya harta dari hasil curian ribawi dan macam-macam, tapi harta yang tidak dizakati termasuk harta haram. Itu tuh. Maka dari sini, apakah kita sudah ngeh? Oh belum. Berarti hati kita belum belajar ini. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana bisa hati itu terpanggil. Jadi kalau nanti, mohon maaf ya, kalau seandainya nanti kita bicara tentang zikir, itu harus ngefek, Pak. Nah, coba semua masing-masing, boleh tidak, boleh on cam, boleh tidak ya. Ini mulai coba memegang dadanya masing-masing. Saya akan coba memegang dadanya masing-masing. Saya akan coba terapi zikir semacam satu kata saja. Nah, coba nanti kita mencoba masing-masing, mohon izin, masing-masing memegang dadanya. Boleh dengan duduk yang sangat nyaman sekali. Perlahan-lahan Bapak Ibu semua mulai dengan mengucapkan lafaz istighfar dulu ya. Ketika menjenengan nanti mulai membaca astagfirullahaladzim, itu ucapkan dengan kuat ya, tapi lirih.
Ketika baca astagfirullahaladzim, bayangkan satu persatu dosa, baik dosa kepada ibu, dosa kepada anak, dosa kepada orang tua, atau dosa kepada saudara. Bayangkan satu. Ketika mengatakan astagfirullahaladzim, nanti coba nanti. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pernah melukai ibu saya, ya Allah. Saya mohon ampun, ya Allah. Astagfirullahaladzim, lakukan dengan kuat, ya, di hati tapi lirih. Ya Allah, saya pernah membentak anak saya, ya Allah. Ampuni itu, ya Allah. Ingat anaknya yang masih kecil itu harapan saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu harapan saya, ya Allah. Mohon berikanlah ampunan atas kesalahan saya. Ucapkan lagi astagfirullahaladzim, jujur sampaikan kepada Allah. Maaf, ya Allah, mohon ampun, ya Allah. Saya telah melukai tetangga saya, ya Allah. Jika dendam ini masih ada, maka bersihkan, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jika hari ini masih ada dendam di hati, mohon, ya Allah, seluruh jamaah ini leburkanlah, ya Allah, menjadi qalbun salim, hati yang bersih. Astagfirullahaladzim, jika hamba punya masalah, punya salah sama teman saya yang hari ini masih menyimpan dendam, mohon, ya Allah, bersihkanlah hati, bersihkanlah hatinya. Ucapkan dengan lirih tapi kuat di hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jika hari ini saya masih bersitegang dengan seseorang, mohon lapangkan, ya Allah. Kemudian coba ingat-ingat dosa yang paling tersembunyi, ya Allah. Saya punya dosa yang tidak orang tahu kecuali aku dengan Engkau, ya Allah. Saat ini aku sampaikan kepadamu, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah. Ucapkan astagfirullahaladzim, lirih tapi kuat di hati. Kemudian selanjutnya bisa mulai dari beberapa badan kita. Mata kita sering melihat yang salah, ya Allah, setiap hari. Setiap saat saya melihat hal yang salah, saya biarkan. Maka mohon ampun, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sampaikan kuat di hati tapi lirih, Bapak Ibu semua. Astagfirullahaladzim. Satu persatu dari tubuh kita. Mata kita, mungkin lisan kita yang tidak terkendali kepada istri, mungkin memaki-maki orang, mungkin menasihati anak tapi salah caranya, istighfari. Mungkin lisan kita memaki tetangga kita, istighfari, astagfirullahaladzim. Lirih tapi kuat di hati. Tidak dikatakan istighfar kalau dia tidak mengingat dosanya. Pelan-pelan saja, ingat satu persatu dosanya. Saya nggak sengaja, ya Allah, mohon maaf. Dosa yang dia tidak tahu, ya Allah, mohon maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ungkapkan jujur kepada Allah, minta ampun. Insya Allah tenang kita. Sementara cukup. Apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah ampuni. Apa yang sudah kita lakukan salah, mudah-mudahan Allah ampuni. Bapak Ibu semua, kalau panjenengan bisa connect dengan Allah, itu di dada rasanya beda. Itu di hati rasanya beda. Jenengan nanti kalau sudah seperti ini, dipanggil Allah tuh langsung connect. Ya Allah, ini panggilan Allah. Saya berapa kali memberikan atau memalingkan mata saya, memalingkan hati saya. Itu beda. Tapi kalau panjenengan semua dengan hati yang bersih, qalbun salim, jenengan cukup mengatakan Allah, itu sudah beda. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, apa yang telah kita lakukan, kalau itu salah, mudah-mudahan Allah ampuni. Apa yang sudah kita lakukan, kalau itu benar, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah, amal soleh kita. Usia 40 tahun ke atas, itu doa yang paling populer adalah, ya Allah, Rabbi auzini an askuro nikmataka allati alai. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur.
Dan kedua diantaranya adalah, dan ridhoilah amal soleh kamu. Belum tentu Bapak Ibu semua amal soleh kita diridhoi Allah, belum tentu. Tapi makanya dia saat ini yang 40 tahun ke atas, doalah itu. Ya Allah, jadikan kami pandai bersyukur, gak pandai ngomel gitu ya, gak pandai ngeluh gitu. Kita ini kadang ngeluh sama Allah tapi lupa syukur sama Allah. Kebayang gak sih anak kita punya anak ngeluh terus tapi gak pernah syukur sama kita? Bagaimana coba? Nah, nanti ada jalan selanjutnya, terapi pikirannya nanti ini baru istighfar. Ada yang lain. Bayangkan kalau dengan zikir terus kemudian kerasa seperti itu, luar biasa. Kami rasa Ustaz Budi dalam Luar biasa. 40 menit yang ada ini kami rasa cukup untuk materi sementara, tapi nanti kita bisa diskusi-diskusi ya, bagaimana hati kita terpanggil oleh Allah ya, itu rasanya kayak apa, ngetes orang beriman kita ini, wajilat qulubuhum enggak, bergetar nggak hati kita di ucapan Allah. Nah, ini adalah satu contoh tadi. Insya Allah ini jadi inspirasi kita semua. Kami persilakan mau bertanya-tanya. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami rahmati, luar biasa sekali inspirasi pagi kita pada hari ini dalam kajian ngobrol perkara iman di pagi hari bersama Bang Sinarmas. Luar biasa sekali, di kertas saya ini sudah banyak sekali catatan-catatan yang perlu saya tanyakan. Tetapi ada baiknya rekan-rekan sekalian, para jamaah sekalian, jika dari jamaah sekalian ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Raufik, kami batasi dulu untuk 3 penanya. Dan untuk 3 penanya pertama, kami siapkan door prize. Kami siapkan hadiah bagi 3 orang pertanya jamaah yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu panggilan hati. Ya, wah, kalau di saya sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang mau saya share. Oh iya Bu, nanti ada juga pada saat buku karangan kita saya tadi, ya, apalagi pada saat tadi kita coba baca istighfar, ya, kalau kita bicara terkait dengan judul kita atau tema kita pada hari ini, hati yang terpanggil, kayaknya kok bacaan tadi begitu kita baca, ada yang buat hati kita lega gitu ya. Tapi pada saat nanti kita sudah beraktivitas kembali, hati ini kok jadi sempit lagi. Nah, ini tentu pada saat kita berada di dalam majelis yang seperti ini, tiba-tiba hati kita bisa lega. Tapi ketika kita berinteraksi di luar, hati kita mulai sempit lagi. Baik teman-teman sekalian, saudara-saudara jamaah seiman sekalian, pagi hari ini saya buka untuk termin pertama, untuk 3 penanya dan sudah disiapkan hadiahnya. Baik, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Monggo. Bertanya, ACS Kediri Pak. Baik, dari Pak Misbah. Pak Iya. Misbah boleh disebutkan namanya, asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri dari Cangkring, Jenggawah, Jember. Oh, Jember. Oh, Cengkawah, Iya. Jember. Baik, silakan Pak Misbah yang ingin tanyakan pada Ustadz Raufik. Yang saya ingin tanyakan tentang kolbun yang pertama, Kalau dia mati. kalau misalkan Mbak, ada seseorang ketika dipanggil nama Allah, disebut nama Allah dan nama Rasulullah, langsung terpanggil hatinya. Namun ketika ada di luar melihat maksiat, mohon maaf, terus langsung muncul syahwat. Namun ketika dipanggil nama Allah, disebut nama Allah dan Rasulullah, langsung terpanggil. Dan keadaan itu kolbun apa, termasuk kolbun yang kolbun salim atau kolbun marid? Oh, marid. Nah. Ya, yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar supaya hati tersebut selalu terpanggil, yakni termasuk terhadap termasuk yang dinamakan kolbun salim. Terus ketika melihat maksiat di luar agar bisa menghindari. Baik,
Baik. Sudah 2 pertanyaan. Wah, luar biasa. Ini bagus sekali. Pak Misbah nanti akan mendapatkan hadiah dari teman-teman yang ada di kantor Jember ya. Nanti ada Bu Stefani, ada Pak Ahmad Sururi yang akan memberikan hadiahnya. Hadiahnya nanti akan dikirimkan ke tempat Pak Misbah ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan. Tadi pertanyaan yang pertama, pada saat kita dipanggil, misalkan dengan sholat kita langsung connect. Tapi pada saat kita melihat maksiat, kita connect juga nih Ustaz. Connect juga. Connect juga ya. Ngelihat yang maksiat cepat connect, begitu dapat panggilan Allah ini cepat connect. Ini Cepat connect juga. yang seperti ini, kondisi yang seperti apa gitu ya. Apa termasuk qalbun salim, apa qalbun marid. Atau kalbun yang baru nih, gabungan dari 3. Ya, langsung dijawab apa gimana Ustaz? Ditahan dulu Ustaz, biar klop nanti 3 ya. Baik, tadi Pak Misbah dari Jember. Baik, dari rekan-rekan yang lain. Ya, saya bisa bertanya Ustaz. Dari Bu Kotim. Bu Kotim, mohon maaf Ibu Kotim dari mana? Ini dari Mojo. Dari Mojo Kediri. Baik, silakan Ibu Kotim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khotim ya. Ini suara saya agak serak, jadi nggak bisa keras. Sangat baik terdengar Ibu, sangat baik. Ya, gini Pak Ustadz, ini saya tadi ikut terapi istighfar itu, saya kok ingat dosa-dosa saya, terutama dengan ibu, orang tua, sama anak saya. Sekarang anak saya kok kayaknya nggak nurut sama saya gitu loh Pak. Sudah saya tangisi dengan tidak mau sholat, terus yang mondok pulang dari pondoknya itu saya nangis karena saya merasa gagal jadi ibu. Ngaten Pak, saya istighfar tadi mengingatkan saya apakah saya dosa-dosa saya terhadap orang tua itu kembali ke saya diajar sama anak saya itu. Ngaten Pak, saya kayak ya tidak susah sih, saya kembalikan ke pengiran bahwa Allah itu maha segalanya. Kalau ngoten Pak, setiap berdoa, setiap hari nangis karena anak saya yang tidak nurut gitu loh Pak. Jadi gitu. Baik Ibu Kotim, terima kasih Ibu Kotim dari Mojo, dari Kediri. Nanti tim Kediri akan memberikan hadiahnya. Satu lagi penanya terakhir untuk pada kesempatan pagi hari ini kami persilakan. Ada? Belum ya. Saya Ibu Mutahara dari Semarang. Ibu Mutahara dari Jombang. Monggo Ibu Mutahara. Dari Semarang. Dari Semarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa beda sama konteks yang di intinya waktu pengisian ini. Tapi ini saya mau bertanya terkait dengan bagaimana meyakinkan suami yang mana saat ini sudah didaftarkan haji, tetapi yang bersangkutan masih belum bisa respon gitu, kayak belum mau gitu. Bagaimana Ustadz itu? Oh baik. Mau didaftarkan atau sudah didaftarkan Ibu? Didaftarkan, cuma belum respon gitu. Jadi saya daftarkannya tidak suami nggak tahu, tapi sudah saya daftarkan gitu. Oh, baik. Ini masuk dalam panggilan yang seperti apa atau belum terpanggil sama sekali, atau bagaimana caranya supaya suami ini dapat panggilan dan klik nanti hatinya, gitu ya Bu ya? Baik kalau begitu. Ya. Baik kalau begitu. Alhamdulillah sudah ada 3 penanya yang saya catat ya. Memang menarik sekali ketika kita bicara tentang panggilan hati ini. Tadi dari Jember ya, saudara kita dari Jember, pertanyaannya sangat menarik sekali. Dapat panggilan Allah seperti misalkan azan, langsung connect, berangkat ke masjid. Tapi begitu maksiat pun juga langsung connect gitu ya. Mudah-mudahan langsung connect
tapi tidak langsung berangkat gitu ya. Nah, kemudian tadi ada Ibu Kotim juga begitu di terapi zikir langsung connect, teringat dengan dosa-dosanya, kemudian anaknya hari ini terlihat kok sepertinya tidak menurut perintah ibunya, tidak sayang dengan ibunya. Nah, terus kemudian dari Jombang juga demikian. Ini ada suami yang mungkin sudah didaftarkan haji, tapi kok responnya biasa-biasa saja gitu ya. Responnya biasa-biasa saja, tidak surprise gitu. Apakah belum ada panggilan atau belum klik hatinya? Baik Ustadz, 3 penanya ini kami serahkan kepada Ustadz untuk coba kita share, kita berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan pada Ustadz Raufik Abidin. Terima kasih Ustadz ya. Ini pertanyaan cukup cukup bagus sekali ya semuanya ya. Jadi meskipun tadi yang ketika ada kaitannya ya, tapi ini juga ada kaitannya. Mungkin bagaimana caranya ya. Dan kita mulai dari awal ini. Yang pertama dari Pak Misbah, terima kasih, salam kenal ya, Jember. Saya juga beberapa kali ke Jember. Mudah-mudahan bisa ketemu. Katanya ini kalau ada panggilan Allah ya langsung connect, kalau ada maksiat connect juga gitu kan ya. Iya. Ibaratnya orang bilang sekarang sholat jalan, maksiat jalan gitu kan ya. Nah, begini Pak Misbah ya. Ini juga pernah terjadi dulu zaman Nabi, namanya ada 2, ada namanya Nuaiman, ada namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan ini mungkin pernah dengar ya, adalah orang yang sebenarnya dia itu suka minum khamr ya, minum khamr sampai kemudian gara-gara minum khamr dijilid sama Rasul Muhammad itu, terus kemudian dia nggak bisa berhenti sampai terakhirnya itu dia berhentinya kenapa? Karena dia nggak bisa perang. Ya, dia nggak bisa perang, akhirnya dia dikurung oleh sahabat yang oleh Amrin di situ, mukul-mukul diri sendiri. Ini karena dia suka perang, suka jihad. Ini gara-gara khamr nih saya akhirnya nggak bisa jihad ini. Jadi dia jihad juga jalan, ya kan, sebelumnya khamr juga jalan gitu ya. Akhirnya dari keputusan itu tidak boleh yang minum khamr ini jadi seorang mujahid. Dikurung, apa yang terjadi? Gara-gara nggak bisa jihad, akhirnya dia kemudian bertobat. Nah, ini contoh. Ada lagi yang namanya Nuaiman. Nuaiman itu juga orang sahabat Nabi yang suka guyon. Guyonnya begitu. Dia juga suka suka mabuk juga ya. Tapi mabuknya malah di depan Nabi, teman Misbah. Supaya apa? Sampai-sampai ketika dihukum itu ada yang melaknat. Laknatullah kamu gitu kan ya. Dilaknat Allah kamu. Maka Rasul Muhammad mengatakan jangan kau laknat dia. Karena kalau kau laknat dia, kau sama membantu setan untuk menjauhkan dari Allah. Nah, ketika seperti ini, kalau ada orang atau kita, kalau ada orang yang seperti itu, sholat jalan, maksiat jalan, jangan dilaknat dia, jangan dibully dia. Kita sebagai orang beriman adalah memberikan jalan, ya kan ya. Bagaimana Pak? Apakah itu termasuk hati yang terpanggil, hati yang tadi marid, yang sakit, ataukah hati bojumala yang yang qalbun salim gitu ya? Iman kita ini yazid wa yanqus ya, kadang naik kadang turun ya. Ingat baik-baik, jangan merasa suci di hadapan Allah. Kalau kita merasa suci, yang muncul adalah nanti diuji lebih dari itu ya. Mungkin pernah dengar ceritanya seorang anak seorang soleh ya, suci soleh kemudian diuji oleh Allah. Yang terjadi apa? Setelah diuji oleh Allah di situ tidak kuat. Ada orang 4 yang datang, yang satunya perempuan. Akhirnya lama-lama dia di sana, yang 3 itu perang atau perpergian, satunya perempuan disuruh di situ. Orang soleh. Dia nggak mau, ini perempuan bermakhluk, saya nggak mau. Kata dia, saya udah percaya sama kamu. Akhirnya yang terjadi apa? Setelah itu, ya sudah, kalau itu di bawah, saya di atas. Pelan-pelan pertama, dia sholatnya luar biasa. Pertama, dia ngasih makan lewat atas, pakai kerean itu kalau bahasa Jawa. Kedua, setan dibisikin. Masuk ngasih makan begitu, nggak pantas. Turun kata setan tuh godain begitu. Akhirnya setelah itu sampai yang terjadi apa? Sampai di situ akhirnya nyapa dulu, ngasih makan nyapa. Setelah itu sampai terjadi perzinahan. Sampai yang terjadi apa? Sampai zina, kemudian dia karena malu, ya bayinya juga orangnya dibunuh, kemudian dalam keadaan hamil itu. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya disitulah terjadi yang namanya istilahnya itu kebohongan yang 3 saudara datang. Akhirnya di sini terjadi kebohongan.
Akhirnya di situ banyak yang namanya itu kisah di sini menjelaskan bahwa tidak aman bagi orang yang ngerasa soleh tadi itu. Maka Bapak Ibu semua, kalau saat kita dipanggil oleh Allah langsung connect, nah, saat itu kondisi kita qalbun salim gitu. Ya kan ya. Saat kita kok kemudian maksiat juga langsung connect, nah ini berarti di antara itu berarti apa? Qalbun marid, hati kita sedang sakit Bapak Ibu. Sedang sakit gitu karena syahwat kita gitu tuh. Bagaimana Pak supaya konsisten? Nah, ini yang penting. Gitu kan ya. Bagaimana Pak supaya konsisten? Supaya konsisten Bapak Ibu semua. Awali semuanya berawal daripada doa kita ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dari niat itu. Nanti di perjalanan Allah akan membimbing kita. Di perjalanan Allah akan membimbing kita. Nah, untuk agar kita dekat dengan Allah, Pak Misbah, maka ada banyak hal sebenarnya. Ya, ada banyak yang bisa menyadarkan kita, thalabul ilmi, teman kita, lingkungan yang baik, gitu kan ya. Dan ingat Bapak Ibu semua, kita semua ini adalah orang yang dikatakan pandai, pinter, kata Nabi adalah orang yang cerdas, adalah orang yang ingat mati, gitu. Jadi kalau seandainya orang yang seperti tadi, itu berarti dia itu apa? Berarti dia sudah nggak ngerasa akan ada dosa gitu. Berarti itu bahaya. Kalau dibiarkan bahaya. Yang soleh saja boleh jadi akan jadi salah, apalagi yang terus salah. Ada doa orang tua, ibu, ada anak yang soleh, ada anak yang salah, dua-duanya. Yang didoakan apa? Yang didoakan yang salah terus. Ya Allah, berikan anakku supaya hidayah. Dikasih hidayah. Tapi yang soleh nggak pernah didoakan. Akhir yang salah pengen tobat, yang soleh bosan jadi soleh, pengen maksiat. Di jalan mati kemudian yang husnul khotimah yang mana? Yang salah yang menuju kepada tobat, yang soleh itu tadi salah. Nah, di sini yang perlu kita pahami, untuk menuju kepada hati yang terpanggil, di antaranya juga doa. Ya, di antaranya doa tadi, ya. Jangan lupa, jangan ngerasa suci, ya, supaya kita tidak terus kemudian doa apa? Doa mendapatkan hidayah. Lupa kan kita sudah mau Islam. Loh, Islam kita supaya dijaga Allah gitu loh. Ya Allah terus berikan hidayah. Allah itu Al-Hadi, Allah itu Maha menjaga hidayah. Nah itu ya, doa mendapatkan hidayah setiap saat. Ya, tuh ya, seperti itu diantaranya. Oke ya, itu nanti yang pertama kira-kira begitu Pak Misbah. Nah, yang kedua Ustadz. Yang kedua saat istighfar, saat saya tidak sholat, ya kan ya, merasa berdosa. Bapak Ibu semua, ada satu ini saya jadi pertanyaan yang bersama dengan beberapa sejamaah saya ya. Ustadz, saya itu punya anak saya itu dablek nakal nggak mau sholat gitu. Gimana caranya? Anggaplah saya pakai caranya ini parenting, kayak saya namanya punya parenting ya, parenting ilahiyah. Nah sebenarnya adalah Ibu, anak kita itu kalau sudah dikatakan durhaka itu adalah merupakan bukan lagi ujian tapi hasil ujian. Ya. Karena sudah selesai kan, kalau dikatakan durhaka udah mati. Tapi kalau sekarang masih prosesnya berarti kita ujian. Ibu, anak itu adalah representasi orang tua. Jika anak itu kok tidak nurut sama kita, ada 3 hal mungkin perlu catat caranya. At-taklif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ya, maksudnya apa? At-taklif, dekati hatinya sebelum kau pahamkan. Ya, dan pahamkan sebelum kau berikan beban kewajiban. At-taklif itu kalau mau ngomong, kalau mau memahamkan, ini saya lagi nulis juga di majalah. Kalau mau ngasih tahu, sholat, itu sudah beban kewajiban. Jangan pernah perintahkan sholat sebelum kau pahamkan sholat. Dan jangan pernah kau pahamkan sholat sebelum kau dekati hatinya. Ini adalah kaidah ulama. Jenengan itu kita sering mengatakan, ayo belajar, ayo sholat itu sudah beban syariat. Itu sudah kewajiban. Tapi kalau kita langsung begitu, kita nggak pernah memahamkan, kita nggak pernah mendekati dosa kita. Maksudnya apa? Kita mau cuma merintah dok. Nggak bisa begitu. Makanya sebelum kita memahamkan, dekati hatinya. Ajak makan. Ajak makan dulu yang ada yang sukai. Kalau perlu kita bermain bersama kayak Nabi. Nabi Muhammad itu kuda-kudaan tuh, sama si Husain sama Hasan. Tapi ketika sudah bilang begitu, kuda yang terbaik adalah yang kau naiki ini.
dan orang yang paling adil adalah kalian. Jadi Nabi itu ketika bermain bersama, pendekatan hati, kemudian setelah itu dipahamkan, ya, baru besoknya dikasih beban syariat. Jadi kesalahan kita selalu memerintahkan sholat atau mungkin memerintahkan belajar, tapi kita nggak pernah tahu fungsi belajar itu apa, ya. Kita nggak pernah tahu sholat itu bagaimana, belum ngasih tahu. Nah, sebelum ngasih tahu, dekati dulu hatinya. Nah, pertanyaan itu adalah, itu penting. Yang pertama, dekati hatinya, Bu, ya. Yang supaya kita dekat hatinya, saya punya trik, ya. Ketika doa, ucapkan ridho. Ya Allah, saya ridho sama anakku. Ya Allah, saya ridho sama anakku apapun, ya Allah. Maka bimbinglah anak. Doa itu akan nancep sebagaimana Abu Hurairah dengan ibunya. Abu Hurairah itu, Bu, Muslim. Ibunya saat itu non-Muslim. Ya. Kemudian dia bilang sama Rasul, ya Rasul, ibu saya itu suka maki-maki kamu, ya Rasul. Ini gimana ini? Rasul doakan. Masya Allah. Masuk Islam, mereka berdua akhirnya ketika salam itu selalu ada kata-kata saling meridhoi gitu. Selalu ada kata-kata saling legowo, assalamualaikum, saling aku kayak itulah. Jadi ada kata ridho. Ibu, ridhonya ibu, ya, itu akan juga gandeng dengan ridhonya Allah, akan berpengaruh dengan ridhonya Allah. Maka ibu harus meridhoi. Ridho terhadap takdir Allah. Nah, nanti ada terapi yang kedua nih tentang husnudzon sama Allah. Ntar ada triknya juga, ya. Ridho terhadap takdir Allah, ridho terhadap anaknya. Tuh. Aku ridho, ya Allah, atas anakku yang memberikan, terima kasih, ya Allah. Aku ridho saat ridhonya. Nanti di situ connect. Alhamdulillah, Bu, anak yang kemarin saya ada trik begitu. Akhirnya anaknya sholatnya enggak. Padahal cuman ketika salim gitu, Bu, ya. Salim, ya. Bu, berangkat, salim. Aku ridho sama kamu, nak. Ngono, aku ridho. Rasanya itu beda. Aku ridho sama kamu, nak. Akhirnya anak tadi tuh, Bu, sholatnya gampang dan kemudian jadi ranking 1. Cerita ini kisah nyata kemarin tuh. Yaitu salah satunya itu. Jadi ada beberapa trik, ya. Saya sering mengantarkan itu kalau sama anak itu sama ridho saja. Ridho seridho-ridhonya. Gitu, Bu Khotim Kediri, ya. Apakah saya dosa? Otomatis, Bu. Ya, kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah, Bu. Ya, nanti akan diminta tanggung jawab. Oh, amanah kok nggak diminta tanggung jawab? Bagaimana kita supaya supaya nanti nggak terlalu dosanya besar, ya kita harus mulai menjaga anak kita. Tapi kalau kita sudah, makanya kalau dibanding dengan pahala kita udah cukup sih dengan dosa kita. Jangan merasa suci kita, ya. Ya udah, kalau dosa orang anak kita ketua nggak dikasih tahu, ya. Nah, kalau udah dikasih tahu gitu kan, ya itu beda lagi. Jadi itu insya Allah Ibu coba triknya bisa dipakai, nanti siapa tahu bisa didoakan kalau salim jadi aku ridho sama kamu, nak. Itu Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali jawaban ini, Ustaz. Bermanfaat bagi saya juga ini. Iya. Yang ketiga, Ustaz, dari Bu Muthaharoh, Jombang. Jadi Bu bagaimana meyakinkan suami? Ya, meyakinkan suami. Begini, Bu Muthaharoh, ya. Ya. Masya Allah, namanya keren banget loh, Bu, namanya itu. Masya Allah, suci. Orang yang suci, ya. Ini luar biasa. Jadi ini sebenarnya begini. Ada satu kisah juga, ini langsung saya kasih orang bertanya yang bersama, ya. Ini tapi kisahnya adalah orang ini maaf tapi tidak saya sebutkan bahwa seorang perempuan ini suaminya sedang selingkuh. Tapi dia juga selingkuh gitu. Ya selingkuh balas selingkuh, keren atau aneh ya dunia, jangan bolak-balik zaman gini. Selingkuh tapi juga selingkuh sama nih, bolak podong besing bojo ndak sama selingkuh. Wes ngene. Cuman pakai terapi saya ini. Baca istighfar. Istighfar tadi itu, istighfar terus. Bayangkan kebaikan suami. Bayangkan suami sholat, bayangkan suami itu ikut, bayangkan suami itu sabar. Istighfar terus. Dengan istighfar itu, ya Allah, Bu, itu orang yang dari Bali, maaf ya, kalau nggak salah dari luar kota, dia pulang kampung, itu langsung ditelepon, aku mau jemput kamu, gitu. Langsung, Ustaz, ini orangnya mau jemput saya ternyata. Itu kalau tidak salah istighfarnya, memang ceritanya hampir sekitar setengah jam, tapi istighfar nggak lama, gitu. Coba terapi saya seperti tadi. Tapi benar-benar istighfar yang beneran, ya, tadi kayak ingat Allah, kan, ya. Itu ketika ketemu suaminya sama istighfar, tapi dalam hati, jangan ketemu suami,
suami datang, astagfirullahaladzim, jangan gitu, jangan di depannya ya. Istighfar itu di dalam hati gitu. Allah akan melembutkan. Allah akan melembutkan. Allah akan melembutkan. Terus jangan lupa juga ya, kalau apa namanya itu yang pertama ya. Jangan lupa juga didoakan ya. Terus kemudian sesekali ibu-ibu ya, ibu jenengan kalau mendengarkan seperti ini kan biasanya kan ada ada YouTube apa gitu kan ya. Itu nanti akan apa namanya itu bisa di-sharekan atau apa itu kan, atau mungkin ada satu trik khusus Bu, maaf ya ini agak mungkin agak sedikit bukan jorok tapi mungkin penting ya. Saat panjenengan dalam kondisi lapang hati, dia juga lapang hati saat makan. Saya tanya, haji itu tadi merupakan perintah, kewajiban atau pengetahuan atau apa? Panggilan. Kan? Ya, kewajiban kan? Berarti kita nggak boleh memerintahkan, mengajak orang melakukan kewajiban kalau kita belum memahamkan. Orang terpanggil nggak kalau belum paham? Nggak terpanggil. Orang paham nggak kalau dekat? Dekati dulu. Maka saya bilang, at-ta'rif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif, gitu. Dekati dulu, hati ngobrol. Aku alhamdulillah punya cerita haji enak gini-gini. Ceritain. Ya kan? Jadi dekat saat dia ngomong-ngomong itu cerita, ngetes saja responnya gimana gitu kan ya. Nah, itu pendekatan dulu gitu kan ya. Kadang-kadang memang maaf Bu ya, ada orang yang tidak begitu punya uang tapi Allah panggil ya. Ada orang yang punya banyak uang tapi Allah nggak panggil gitu kan ya. Maka yang terpenting sekarang nanti dengan terapi dzikir nanti bisa langsung mulai ya. Bisa langsung mulai dengan terapi dzikir, bisa insya Allah. Saya yakin karena beberapa kasus ini dengan terapi dzikir ini biiznillah gitu ya, banyak orang yang dulunya, mohon maaf, yang dulunya itu rambutnya gondrong nggak pernah sholat, ketika ketemu kami, Pak aku gimana caranya bojoku sholat, bojoku belum potong rambut, gitu doang doanya. Saya sodako nih, saya sodako, ya kan ya. Udah kalau gitu, Bismillah, saya ketemu ngobrol-ngobrol. Hari ini beberapa waktu kemudian suaminya potong rambut karena gondrongnya nggak suka dia potong gondrong ini. Sholat, ya Allah Bu, seneng yang luar biasa dia. Padahal itu bertahun-tahun gitu Bu. Nah, insya Allah Bu, dengan mulai jenengan tampil terapi dzikir ya, jenengan harus tahu. Ya, terima kasih. Ya, jenengan harus itu, jangan menyimpan dendam. Jadi kuncinya apa? Maklumi, ya, maafkan, doakan kebaikan. Jadi harus maklum bahwa sesungguhnya yang namanya Allah memberikan jodoh itu ya, itu tidak mungkin sama. Maklumi, karena apa? Karena dia begitu. Maklumi itu bukan berarti membiarkan, bukan. Kita toleransi. Dia belum paham. Bagaimana Rasul Muhammad dilempari batu di Taif, dia mengatakan, innahu qaumul la ya'lamun, dia tidak tahu ya Allah. Maka kemudian kedua adalah maafkan. Insya Allah ketika sama maafkan, doa sama Allah diijabah. Ya Allah, berikan hidayah. Maka kemudian doakan kebaikan. Jangan pernah doakan keburukan. Itu memang kalau sama lagi dendam sama orang, itu memang susah. Tapi saya beberapa kali saya katakan, jangan bilang susah. Coba aja. Orang mencoba itu dua hal. Orang mencoba itu pasti kalau nggak gagal berhasil kan. Tapi orang nggak coba, pasti gagal. Jadi itu maklumi, maafkan, doakan. Insya Allah. Luar biasa. Ya, Ternyata semakin menarik ini Ustaz. Ya, nggak kerasa juga waktu kita start di 9.15, sekarang sudah 10.30 ternyata Ustaz. Iya. Kalau kita perpanjang waktunya, waduh makin banyak pertanyaannya ya. Ucapan terima kasih kepada Pak Misbah, Bu Khotim, juga Bu Muthaharoh ya yang sudah partisipasi aktif di acara pada pagi hari ini. Insya Allah nanti rekan-rekan kami yang ada di Jember, kemudian Jombang termasuk Kediri, kemudian tadi Bu Khotim ya, akan mendapatkan hadiah dari rekan-rekan yang berada di posisi kantor cabang kami masing-masing ya. Nah, perlu kami informasikan kepada ibu-ibu sekalian, insya Allah kajian ini akan kita buat nantinya setiap bulan. Ya, setiap bulan akan kita buat. Dan mudah-mudahan Ustadz Rafiq Abidin pun bisa membersamai kita. Nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara hari ini bisa minta linknya kepada rekan-rekan kami yang sudah pernah mengundang ibu-ibu pada hari ini
untuk bisa ikut kembali, ya, untuk bisa ikut kembali, agar secara simultan acara ini bisa kita lakukan sekaligus. Kami dari Bank Sinarmas Syariah ingin berdekatan selalu, ingin mendekatkan diri kepada jamaah-jamaah kami, nasabah-nasabah kami yang terpencar, yang ada di seluruh wilayah kerja kami. Alhamdulillah hari ini yang baru kami ikut sertakan adalah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi Yogyakarta. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Raufik Abidin. Tadi di link chat sudah ada nomor telepon Ustadz Raufik Abidin, ya. Perlu kami informasikan juga pada Bapak Ibu, ya, dalam waktu dekat ini Ustadz Raufik Abidin akan ada acara terapi zikir, ya. Insya Allah akan diadakan di mana, Ustadz? Di Sidoarjo, terapi zikir kebahagiaan. Nah, ada terapi zikir kebahagiaan di Sidoarjo. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan posisinya ada di Sidoarjo, bisa ikut merapat. Tempatnya di mana, Ustadz? Masjid Al-Ismi Jenggolo. Masjid Al-Ismi di Jenggolo. Jadi ibu-ibu bisa juga ikut di sana, yang di sekitaran kota Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, bisa merapat ke Sidoarjo. Insya Allah kami pun jika memungkinkan akan membersamai di acara tersebut, ya. Kalau bisa kita buat live ini menarik ini, Ustadz, ya. Begitu. Nanti ada terapi huruf hijaiyah juga. Ada terapi huruf hijaiyah juga nih. Ya. Wah, semakin menarik. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai juga kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Acara kita nanti kita akan buat tematik, ya. Mungkin bulan depan akan kita buat dengan tema yang berbeda, yang lebih menarik lagi, yang lebih seru lagi, dan mudah-mudahan juga Ustadz Raufik Abidin masih tetap bisa membersamai kita di bulan depan. Akhir kita mohonkan kepada Ustadz Raufik Abidin untuk membacakan doa, terutama buat tadi ada Bu Muthaharoh, ya, kemudian Bu Khotim, yang mungkin saat ini semua rekan-rekan kita atau Bapak Ibu jamaah kami yang saat ini punya masalah, yang saat ini punya keluh kesah, yang hari ini punya hutang, semuanya dibebaskan dan dilapangkan hatinya. Monggo Ustadz Raufik Abidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin makah mazidah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa lina. Allahumma nahtim lana bil iman, Allahumma nahtim lana bil Islam, Allahumma nahtim lana husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami melaksanakan majelis taklim ini, ya Allah. Berkahilah seluruh daripada usia kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi anak-anak kami yang masih belum mendekat kepadamu, ya Allah, mohon ya Allah dekatkanlah, ya Allah. Kami ridho seluruh anak kami semua, ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi anak kami yang masih belum bisa sholat, ya Allah, bimbinglah dalam sholat, ya Allah. Allahumma ya Allah, anak kami yang masih maksiat, ya Allah, tolong panggil dia, ya Allah. Ingatkan dia tentang-Mu, ya Allah. Ingatkan dia tentang ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, bagi anak-anak kami yang masih belum taat sama kami, taat kepadamu, ya Allah, bimbinglah ia, ya Allah. Jadi anak yang senantiasa taat dan tawadhu kepada orang tua, ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi suami kami atau istri-istri kami yang masih belum bisa memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, bimbinglah ia, ya Allah. Kami sadar kami manusia biasa, kami hanya bergantung kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, suami daripada Ibu Muthaharoh yang masih belum bisa terpanggil untuk haji, mohon ya Allah, bimbinglah hatinya, ya Allah. Amin. Dan semuanya yang belum, ya Allah, barangkali belum terpanggil, mohon dibimbing, ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kami semua. Orang tua kami ampuni, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Bimbinglah kami dalam kebaikan, ya Allah. Allahumma ya Allah, hari ini kami belajar ilmu tentang bagaimana hati yang terpanggil.
Bimbing kami untuk bisa mempraktekkan ini semua ya Allah. Bimbing kami semua untuk bisa mempraktekkan, mengamalkan ini semua ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa memberikan hidayah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadikanlah suami, pasangan kami, anak kami qurrata a'yun ya Allah. Pandangan menyejukkan mata ya Allah. Dengan wajah yang banyak wudhu, banyak sholat, sehingga bisa menyejukkan mata kami. Amin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sejak pagi hari tadi perdana acara kita yang kita buat dari Bank Sinar Mas Syariah bersama jamaah-jamaah yang ada di wilayah kerja kami. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua dan menjadi manfaat buat Ustadz Rafiq Abidin yang membagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan Ustadz Rafiq Abidin diberikan nikmat sehat, nikmat berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi rekan-rekan sekalian, bagi jamaah-jamaah yang sudah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, diberikan nikmat, diberikan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, yang datangnya tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bulan depan kita akan buat acara ini kembali. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi rekan-rekan kami yang ada di kantor cabang syariah masing-masing. Insya Allah simultan kegiatan ini bisa kita adakan. Kurang dan lebih saya Budi Setiawan mohon maaf dalam memandu acara Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Budi. Waalaikumsalam, matur nuwun sangat. Matur nuwun Waalaikumsalam. sangat. Pak Rafiq.